Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Semoga sahabat kicau mania tetap dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang tips rawatan murai batu settingan yang sudah pas tetapi tidak paten. Kita tahu, men-setting murai batu itu juga tidak mudah. Perlu proses dan yang harus kita jalani kesehariannya harus rutin, teman-teman. Jadi, untuk mencari settingan ini, bila kita tahu settingan ini sudah pas, kita lombakan, tentu belum pasti settingan ini paten. Karena hal-hal yang harus kita ketahui saat men-setting burung, itu kita juga harus melalui beberapa tahap. Di antaranya harus kita mencoba 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali untuk murai batu yang sudah usia mapan. Misalkan usia 1,5 tahun atau 2 tahun lebih. Untuk murai yang muda, itu sebaiknya kalau mau melatih itu ya cukup 1 bulan sekali, atau usia pastol mulai 9 bulan atau 8 bulan sesekali, 1 bulan sekali, atau nunggu nanti mabung 1, itu ya tidak masalah. Tetapi burung memang harus dilatih sejak dini dengan pengenalan lapangan, tidak harus dilombakan. Saya tekankan lagi, tidak harus dilombakan, cukup dibawa untuk mengenal lapangan saja. Awalnya seperti itu, teman-teman. Kalau dirasa settingan sudah pas, nah ini bisa saja settingan ini akan berubah setelah mabung 1 biasanya, atau setelah mabung. Itu bisa ada perubahan settingan. Bisa waktu lomba atau harian dirasa masalah performan atau kerjanya kurang bagus, kita bisa merubah settingan baik rawatan harian maupun settingan mau lomba. Sudah di video saya sebelumnya itu, teman-teman, sudah pernah saya jelaskan. Jadi untuk men-setting burung itu seperti jangkrik seperti itu, kroto ya harus kita cari, atau yang cocok mana, bisa menggunakan ulat kandang dan sebagainya. Kadang burung kita lombakan itu settingan sudah tepat A, seperti itu. Kadang beberapa minggu kita coba lagi, itu settingan berubah lagi. Itu hal biasa, teman-teman. Kadang kalau kita menghadapi seperti itu, kadang kondisi burung itu bisa saja kurang fit, bisa saja OP, atau bisa saja over emosi. Ini yang membuat burung ini settingannya tidak pas. Jadi apakah hal ini, misalkan jangkrik 5, pagi 5, sore 5, kroto seminggu 2 kali, atau ulat kandang seminggu 3 kali, jika sudah pas seperti ini, apakah nantinya burung ini akan terus monser dengan settingan itu? Jawabnya tidak, teman-teman. Ada beberapa burung yang tetap stabil dengan settingan A, tetapi dia bisa berubah-ubah, bisa menggunakan settingan B. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena kondisi kesehatan burung, karena burung itu kurang top performance. Kalau kita mencari settingan itu, kadang kalau burung itu tidak kondisi fit, itu juga akan sulit. Kadang kita tidak menemukan, bahkan bertahun-tahun akan sulit. Saya sendiri pernah menyeting burung, itu ada yang 2 bulan, dengan catatan burung sudah gacor ya untuk settingan seperti itu. Ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 3 tahun, itu tidak menemukan. Ya, burungnya sulit dan sebagainya. Terpaksa saya tidak mau repot-repot. Saya harus melelang burung itu, baru kita mencari burung lagi yang lebih bagus dan kita setting ulang. Jadi menemukan setiap burung itu tidak semuanya bisa kita temukan, teman-teman. Jadi ada yang mudah, ada yang harus kita jual dan sebagainya. Kalau kita sayang ya kita rawat dengan konsisten. Tentu kita harus mengotak-ngatik settingan mana yang tepat. Untuk burung rawatan,
settingan sudah pas tapi tidak paten. Ini yang saya maksud yaitu rawatannya. Jadi misalkan jangkrik jumlah 5, pagi 5, sore 5, dan hal EF lainnya, itu belum tentu seperti itu teman-teman. Kita harus melihat kondisi burungnya. Jika burungnya kurang fit, otomatis harus kita tambah konsumsi jangkriknya. Bisa saja jangkriknya kita tambahi 2 atau kita tambahi 3. Dari konsumsi awal 55 jadi misalkan 77 jadi 88. Seperti itu. Jadi 10-10. Nah, nanti keadaan burung itu keadaan fit baru kita kurangi lagi. Hal ini bisa terjadi saat perubahan musim cuaca dari panas ke dingin. Biasanya burung ini yang kita takutnya seperti kena tetelo, lumpuh, dan sebagainya, atau bahkan senot atau burungnya kukruk. Itu juga dari pengaruh kondisi burung itu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan vitamin seperti Vitacik atau vitamin lainnya atau tumbuh-tumbuhan yang bisa kita berikan ke jangkriknya dulu. Jadi bisa kita naikkan, bisa kita turunkan EF melihat kondisi burung. Jika terlalu over emosi berarti apa yang kita harus kurangi. Umbaran seperti itu. Kalau umbaran sih rutin aja setiap seminggu berapa kali, ya itu aja nggak masalah. Tetapi yang kita perhatikan yaitu konsumsi pada extra fooding EF seperti jangkrik, kroto, ulat kandang, ulat Hongkong, dan sebagainya, teman-teman. Jadi harus kita tambahi dan harus kita kurangi sesuai keadaan dan kondisi pada burung. Kalau kita terus beracu pada burung settingan sudah pas 55, 5 pagi 5 sore, tetapi kondisi burung ini agak ngedrop atau agak sakit, otomatis kita harus menambahkan EF tersebut. Kenapa? Apa masalahnya jika kita menambahkan? Tujuannya adalah agar energi dan tenaganya burung ini cepat pulih dari penyembuhannya. Kalau nanti kita kurangi, malah burung malah lesu dan sebagainya, dan bahkan drop, teman-teman. Jadi ini rawatan saya seperti itu. Jadi yang dimaksud settingan sudah pas itu melihat kondisinya. Kondisi kalau burung-burung keadaan fit aja ya tetap tidak masalah. Tetapi dari perubahan burung itu sendiri, kita harus melihat burung ini sakit apa enggak dan harus ditambahkan EF atau tidak. Hal ini harus teman-teman sendiri yang tahu kondisi burungnya. Jadi teman-teman juga harus melihat kondisi burung dan cepat, maksud saya cepat, jika sakit cepat diobati, jangan menunggu lama-lama, teman-teman. Itu aja dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.